Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syifa Al-Fatia, nomor BP 2010-25-2017 dari Prodi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Saya berasal dari kelas Pendidikan Pancasila kelas 2. Baiklah, di sini izinkan saya akan menyampaikan materi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu: yang pertama adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila. Dinamika artinya adalah perjuangan, kekuatan, dan semangat. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar-dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan dan perjuangan para pahlawan terdahulu. Pancasila terbukti sebagai kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan dan menyatukan, dan juga sebagai simbol semangat Indonesia. Pancasila memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan dinamika dasar Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Pancasila berasal dari gagasan Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tantangan dari luar negeri yang pertama yaitu agresi militer Belanda. Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan bagi negara Indonesia pada awal kemerdekaan hingga pada masa Orde Baru. Kemudian Pancasila kembali mendapat tantangan dari dalam negeri, yaitu para pengkhianat negara yang ingin menjatuhkan Pancasila. Namun hal ini bisa dituntaskan sehingga Pancasila kembali memberikan rasa persatuan untuk Indonesia. Selanjutnya yaitu poin kedua, esensi dan urgensi Pancasila. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kaidah penuntun dalam pembuatan politik, hukum, atau kebijakan negara lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas dan keutuhan bangsa. Yang kedua yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi. Yang ketiga yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi, beragama, dan berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dan tata tertib Indonesia. Yang kedua yaitu meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat yaitu mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lainnya menyelenggarakan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima yaitu merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan, dan yang kedua adalah human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Poin ketiga yaitu makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu makna. Besarnya arti penting Pancasila sebagai pondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara jelas yang mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara.
yang berbunyi yaitu, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ialah karena setiap sila yang terkandung dalam Pancasila dapat diantitesiskan satu sama lain. Yang kedua yaitu arti penting Pancasila. Arti penting Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang berdasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pun demikian, dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan satu sama lain, dan hal inilah yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi lagi. Hal inilah yang menjadikan suatu Pancasila harus terkait satu sama lain karena sama-sama memiliki fungsi dan makna yang penting dalam setiap interpretasi dalam kehidupan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau ucapan yang janggal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.